Selamat malam bagi kita semua. Malam ini kita akan bertemu dalam rangka membahas beberapa hal di program kemahasiswaan ya. Kita akan membahas soal persiapan ujian akhir semester, kemudian beberapa persiapan studi masa semester akan datang, kemudian tugas-tugas kewajiban kita, tunggakan kita di kampus supaya jangan menghalangi proses ujian akhir semester. Dan tentu hal-hal lain yang akan kita bicarakan. Cari tahu soal informasi terbaru emang bisa bikin pusing. Tapi tahu nggak sih, sekarang udah ada teman Selamat malam, Pak. Kita tunggu dulu teman-teman kita yang lain ya. Baik, Pak. Just offer your lives as Paul plays it. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory.
Oke, baik. Kita sudah lewat 12 menit, tapi kita masih 18 orang yang hadir dari 34 orang untuk kelompok 3B ya. Silakan kalau kita sudah oke, yang mau berkenan datang, kita mulai saja. Silakan dan Christian memulai dengan doa atau salah satu dari kita untuk berdoa. Apakah di sini ke Komti? Tidak ada Komti ya kita di sini. Mungkin dia lupa pertemuan hari ini. Dia yang meminta, dia yang tak datang. Oke, siapa lagi pengurus di sini yang menjadi
komti atau yang menjadi sekretaris bendahara, silakanlah memulai kegiatan ini. Silakan. Atau siapa yang ingin hatinya berdoa, yang senang berdoa, silakan. Tidak ada yang suka berdoa di sini? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, sebelum kita mulai pertemuan DPA kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat dan karunia yang telah kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami akan sedang bertemu pertemuan DPA itu melalui Zoom meeting ini. Kiranya Engkau memberkati kami, apapun keputusannya nanti tentang mata kuliah pilihan kami, kiranya Engkau yang memberkatinya. Dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Sadrak yang memimpin doa untuk pertemuan kita malam ini. Sebelum saya membahas topik yang akan kalian bahas, tentu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita malam ini, supaya kita tetap bersiap untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan baik pribadi maupun kelompok ya. Yang pertama, kita akan bisa ujian jika kita sudah melunasi semua kewajiban kita di kampus. Nah, saya sudah kirim ke WA kemarin siapa-siapa saja yang belum menyelesaikan uang kuliahnya ya. Nah, ini ada beberapa orang yang belum menyelesaikan uang kuliah, yaitu Saudara Alda Selma Gemim Huta Barat, kemudian Saudara Amos Bastanta Ginting, Bernhard Saragi, Bobi Andika Sinaga, Dina Kana Biarni Haloho, Dina Kana Biarni Haloho, ini kenapa dua kali ini ya? Baru kemudian M. Christian, juga M. Christian 2 kali. Kemudian Gilbert Eliazar Simarmata, Lydia Tiarma Sihaan, dan Novayanti Simbolon. Soal jumlahnya ini, jumlah yang sudah dibayar sekian dan belum bayar sekian. Jadi warna merah inilah yang harus dilunasi sebelum semester, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ya, jadi kalau biasanya kalau kita duduk di kampus untuk ujian, kalau ini belum lunas tidak bisa masuk ruangan untuk ujian. Tapi karena ini mungkin Zoom atau daring, kalian masih bisa ujian. Tapi nanti kami tidak akan diizinkan memberikan nilai kalian ke portal jika kalian belum melunasi ini. Jadi mohon kerjasamanya supaya saudara-saudara bisa selesai nanti ujian, bisa nilai kalian masuk ke portal. Ya, ini angka-angkanya silakan dilihat. Siapa-siapa saja. Ini sudah saya kirim ke grup kita. Apakah sudah baca semua ini? Sudah baca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Kemudian yang kedua, saya juga menerima surat cinta ini dari perpustakaannya. Mungkin Saudara Amos pun sudah menerima ini ya, surat peringatan ini kepada Saudara Amos. Jadi, apakah Amos ada di sini? Amos, apakah ada bersama kita di sini? Atau tidak? Halo? Adakah Amos di sini? Amos. Belum ya? Iya. Dia belum masuk ya? Iya, Amos juga belum masuk.
nanti kalian sampaikanlah sama dia. Ini ada surat dari perpustakaan kepada Amos bahwa yang bersangkutan dia meminjam buku di perpustakaannya. Kemudian apa lagi nih? Dia pergi ke perpustakaan dengan mengenakan sandal. Ini kan mengenakan sandal. Jadi bahwa dia melanggar peraturan perpustakaan. Oke, ini surat teguran kepada yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, kalau kalian ke perpustakaan, mohon menjaga etika aturan dari perpustakaan ya. Jadi disampaikan nanti kepada Amos ini, memang dia tidak ada di sama kita, tapi mudah-mudahan kalian bisa menyampaikannya kepadanya. Ini soal surat dari perpustakaan. Kemudian sebelum masuk ke pokok bahasan kita, apakah ada masalah lain di antara kalian dari mahasiswa yang perlu kita selesaikan? Masalah-masalah pribadi, masalah kampus, masalah perkuliahan, ada yang mau disampaikan? Saya, Pak. Silakan. Seperti ini, Pak. Saya ada permasalahan dengan perpustakaan begitu dia, Pak. Karena pada saat awal pandemi COVID-19, saya sudah mengembalikan beberapa buku-buku yang sudah saya pinjam. Tapi pada beberapa bulan yang lalu, saat saya meminjam buku ke perpus, ternyata masih ada orang yang meminjam buku atas nama saya, Pak. Itu ada 4 buku. Dan itu belum dikembalikan sampai saat ini. Dan kata staf perpustakaan, itu dendanya bisa sampai 600.000, Pak. Oke. Lalu siapa yang meminjamnya? Atas nama siapa? Meminjamnya atas nama saya, Pak. Lalu kenapa bisa atas namamu? Itu saya, Pak, kurang tahu kenapa bisa atas nama saya minjamnya. Padahal saya pada saat awal pandemi COVID dan pada saat itu awal-awal libur, saya sudah mengembalikan buku-buku yang saya pinjam, Pak. Oke. Lalu sudah disampaikan ini kepada kepala perpustakaan kasus ini? Kemarin saya sama ada juga teman saya kejadian yang sama, yaitu Ricky Bonarki Lumban Tobing, Pak, dari kelas A. Kami sudah menyampaikannya kepada kepala perpustakaan, yaitu Pak Edward. Justru Pak Edward mengatakan bikin surat permohonan bahwa atau pernyataan buku-buku yang dipinjam dan daftar-daftar buku yang dipinjam itu, Pak. Sudah dibuat surat itu? Sudah dibuat, Pak. Dan sudah dikirim sama beliau? Sudah, Pak. Tapi sampai sekarang justru belum ada respon dari Bapak itu, Pak. Oke. Baik. Jadi dari kelas kita hanya kamu yang berkasus seperti itu? Menurut saya cuma saya sendiri, Pak. Oke. Nanti WA kan ke saya judul buku yang dipinjam atas namamu itu, yang tidak kamu tahu ya. Baik, Pak. Bisa saya follow up di rapat dosen. Oke, ada lagi yang mengalami persoalan-persoalan akademik atau persoalan keluarga atau persoalan apapun yang berkaitan dengan perkuliahan? Silakan. Ada? Tidak ada? Aman semua ya? Sudah oke semua ya? Tidak ada masalah ya? Baik, kalau tidak ada, kita masuk pada topik. Tampaknya kalian masih bingung dan galau soal MKP. Apa yang menjadi kebingungan kalian? Silakan. Apa yang menjadi persoalan soal MKP? Ya Pak, saya bicara Pak. Jadi yang menjadi kebingungan kami dalam MKP ini, jadi akademik sudah meminta surat pengajuan MKP gitu Pak.
kami masih belum mengerti gitu Pak. MKP kebanyakan kami belum tahu juga apa saja mata kuliah pilihan yang diusulkan gitu Pak. Dan bagaimana cara pengusulan suratnya juga kami sebagian belum tahu gitu Pak. Makanya tadi kami mengusulkan kepada pengurus kelas supaya melakukan pertemuan dengan Bapak agar membahas MKP ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh, itu saja yang mau ditanya. Soal bagaimana MKP itu ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang masih galau soal ini, apakah sama semua dengan Juangga? Sama semua. Sama semua dengan Juangga. Kalian Sama, Pak. sama. Sama, Pak. Sama. Oke. Baik. Kalau sama, oke, saya akan share dulu ya, share screen. Kita akan lihat dulu bagaimana itu, apa itu MKP. Apakah suara saya kedengaran dengan bagus atau pelan atau bagaimana? Kedengaran Pak. Kedengaran bagus, Pak. Bagus ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Biar saya atur suaranya. Baik. Kita akan sebentar, saya share screen. Mungkin waktu kalian awal semester masuk dulu, kan ada bimbingan akademik ya, dari dosennya, dari Waket 1 biasanya kemarin itu waktu kalian masuk kuliah ya, dijelaskan soal ini semua kan, soal apa namanya ini, silabus ya, sudah dijelaskan bagaimana yang harus kalian capai ya selama kuliah. Jadi mata kuliah itu sudah dijelaskan sampai satu apa namanya, sampai tamat ya, itu kalian harus menyelesaikan semua perkuliahan dengan jumlah 148 SKS ya. Dan salah satu yang akan dicatat dalam ijazah kalian nanti adalah MKP, mata kuliah pilihan. Ini mata kuliah pilihan. Itu 4 SKS. Dan dibagi dalam 2 semester. Jadi tidak sekaligus dalam 1 semester MKP. Biasanya semester 6 dan semester 7 kalian akan mengambil mata kuliah itu. Kalian kan sudah melewati ini semester demi semester dan mengambil mata kuliah pengembangan kepribadian MKP, lalu mata kuliah keilmuan keterampilan MKK, itulah pembimbing bahasa Ibrani 1 dan 2. Kalian sudah masuk ke situ metode penelitian sosial, okultisme, ini sudah kalian lewati kan semua kan? Lalu masuklah mata kuliah keahlian berkarya. Nanti semester depan mungkin kalian masuk ke teologi PL1, PL2, kalian masuk sejarah gereja, dogmatika. Mungkin atas semester ini sudah masuk kalian ini. Sudah ada ya? Sudah, Pak. Teologi PL, Pak. Sudah, berarti sudah kalian masuk mata kuliah berkarya ya. Dan mungkin nanti masih panjang ini karena sampai seminar nanti itu. Baru mata kuliah perilaku berkarya. Ini mungkin juga kalian sudah ambil ini, ada sudah sebagian kalian ambil ya. Kemudian mata kuliah kehidupan bersama MKBB CP1, kalian sudah kerjakan kan CP1. Lalu semester depan kalian akan masuk CP2 untuk mata kuliah kehidupan bersama. Baru nanti bimbingan program skripsi, baru skripsi. Baru MKP, mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini dari semuanya ada 4 SKS ya.
Nah, apa-apa saja MKP itu? Nanti kita lihat di sini. Kalau totalnya sekali nanti kalian untuk tamat kan 148 SKS kan? 148 SKS, dulu 160, maka tamat 5 tahun. Sekarang kalian kan tamat 4 tahun, hanya 148 SKS. Tapi nanti setelah tamat masuk lagi ke SKPI ya, masuk ke program SKPI. Harus ada surat keterangan pendamping ijazah. Maka nanti setahun lagi kalian akan masuk pada pendidikan profesi namanya, pendidikan profesi di kampus kita setelah tamat. Jadi tetap harus tamat 5 tahun, tapi secara akademis dari negara dia selesai kuliah 4 tahun. Nah, di pendistribusian semua 148 SKS ini, seperti di semester 1 inilah yang kalian kontrak 20 SKS, kemudian semester 2 kalian mengontrak juga 20 SKS, kemudian semester 3 kalian mengontrak 22 SKS, dan semester 4 kalian juga mengontrak 21 SKS, dan sekarang kalian mengontrak 22 SKS. Ini semua yang kalian kontrak kan? Untuk apa ini? Untuk semester ini. Lalu ketika masuk ke semester 6, masuklah salah satu di antaranya mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan 2 SKS. Nanti semester 6 kalian akan mengontrak 21 SKS. Nah, inilah mata kuliah yang akan kalian kontrak nanti. Nah, kemudian semester 7 baru masuk lagi MKP satu kali lagi. Ini jadi 2 SKS. Ini semester 6 dan semester 7 kalian akan mengontrak mata kuliah pilihan. Nah, jadi keterangannya begini. MKP ini MKP mata kuliah pilihan maksimal 4 SKS. Tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan. Nah, ini. Tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan dan dihitung ke dalam IPK, indeks kumulatif. Jadi itu catatannya. Kalian boleh tidak mengambil MKP karena tidak diwajibkan, tapi kalaupun kalian ambil itu dihitung dalam penilaian IPK. Gitu. Kemudian MKP tidak dapat menggantikan kuliah wajib. Jadi kalau kalian mengambil MKP, kurang misalnya nanti mata kuliah wajib kalian, tidak boleh ini menggantikannya. Tidak boleh ini, karena ini pilihan. Bisa dihitung, bisa tidak. Baru mata kuliah pilihan maksimal 4 SKS boleh dikontrak, boleh tidak, dan tidak boleh sebagai mata kuliah pengganti. Mengerti sampai di sini ya? Jadi boleh dikontrak, tapi boleh juga tidak. Nah, kemudian saya sampaikan ada beberapa mata kuliah yang masuk MKP. Sebentar ya, saya cari dulu ya di mana mata kuliah MKP itu. Atau pernah kalian bertanya kepada abang-abang kelas kalian apa yang menjadi mata kuliah MKP? Ada yang pernah, apakah pernah kalian bertanya kepada abang-abang kelas? Pernah, Pak. Apa contohnya mereka sebut apa mata kuliah pilihan? Yang dikasih taunya liturgi, pastoral, baru manajemen konflik. Itu yang cuma saya tahu, Pak. Oke. Jadi ada beberapa pilihan mata kuliah MKP. Yang pertama itu ini pembacaan bahasa Ibrani, baru pembacaan Yunani, manajemen konflik tadi ya yang disebut,
misiologia 3, baru aneka ragam pelayanan, dialog antar umat beragama. Ini perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, etika terapan, dogmatika 3. Baru pneumatologi PL, pneumatologi PB, fobia dan trauma healing, kewirausahaan, entrepreneurship, profesionalisme mengajar, baru agama dan ideologi, kekristenan dan nasionalisme, teologi dalam politik, metode kontekstualisasi dogma. Ini apanya? Mata kuliah pilihan. Baru selain itu masih ada lagi ini mata kuliah pilihan juga ini. Modifikasi liturgi tata ibadah, aransemen musik, praktek mengubah nyanyian jemaat, baru administrasi pembukuan dan surat menyurat gereja, praktek pendampingan pastoral, praktik pastoral sosial, mencakup praktik pelayanan kebencanaan, LP, rumah sakit, lembaga sosial masyarakat. Kalau tadi ini pendampingan korban bencana alam, penggusuran, kekerasan, dan hukum. Ini tata laksana liturgi. Baru ini weekend ministry, praktek pelayanan di gereja-gereja Medan dan sekitarnya. Inilah contoh mata kuliah pilihan. Apakah kalian sudah punya katalog yang ini? Sudah punya katalog ini? Belum ada, Pak. Belum. Nanti akan saya bagikan ya katalog ini ke kalian ya di grup. Nah, lalu bagaimana caranya? Berarti dari beberapa mata kuliah tadi yang pilihan itu, sepakatlah kalian. Kalian mau pilih apa? Kalau misalnya nanti hanya satu orang yang memilih satu mata kuliah, misalnya di sini hanya satu orang yang memesan mata kuliah pilihan, maka tidak dibuka karena biayanya besar kan untuk mata kuliah. Biasanya untuk satu kelas harus ada 10 orang memilih salah satu dari sini semua, yang ini atau dan ini. Harus ada 10 orang. Jadi sepakatlah kalian nanti, kalian mau pilih apa yang kalian sukai dari semua ini, mata kuliah pilihan ini, yang kelak akan berguna sama pelayanan kalian. Sepakat kalian di sini. Baru setelah itu baru kalian kirim surat. Nah, karena apa kirim surat? Nanti kami akan menentukan siapa dosennya dan dimasukkan ke apa? Ke roster. Nah, sekarang sudah ada roster. Nah, sebelum roster itu final, karena Desember nanti sudah final dosen, kalian sudah punya mata kuliah pilihan. Dan dosennya sudah ada. Dan hari apa kalian akan masuk kelas itu. Jadi setiap kelas ya, setiap kelas. Jadi kalian misalnya sepakat mana semua. Baru dikirim nanti surat itu kepada Waket 1. Bahwa kami dari tingkat 3B memilih mata kuliah X untuk menjadi mata kuliah pilihan kami. Begitu. Kalau sepakat kalian semua. Atau misalnya dari kalian sekarang kan 34 ya. Ada mungkin kalian memilih 3 mata kuliah. Lalu 10 orang dibagi-bagi. Atau semua satu kelas ini memilih satu mata kuliah ini. Nah, terserah entah apapun nanti yang kalian pilih. Yang apa namanya? Yang kalian sukai, ya. Nah, itu. Jadi ini ya ada mata kuliah perjanjian lama, mata kuliah perjanjian baru. Jadi mata kuliah perjanjian lama itu, perjanjian baru itu bisa pembacaan bahasa Ibrani, bisa pneumatologi PL.
penjam baru bisa pembacaan bahasa Yunani, bisa pneumatologi PW. Kalau praktika pastoral bisa manajemen konflik, bisa fobia dan trauma healing. Kalau misiologi bisa misiologi 3 atau kewirausahaan atau entrepreneurship. Kalau pendidikan Kristen bisa aneka ragam pelayanan gereja atau profesionalisme mengajar. Baru kalau dia ilmu agama, dialog beragama atau agama dan teologi sosial. Historika, perjumpaan gereja dan Islam di Indonesia, dan kekristenan dan nasionalisme. Etika terapan atau teologi dan politik. Dogmatika 3 atau metodologi kontekstualisasi dogma. Baru ini lagi nanti. Praktika musikologi, praktika pastoral praktika. Oke, itu caranya ya. Jadi segera kalau bisa dalam minggu ini kalian bisa buat surat supaya dipertimbangkan oleh wakil 1 nanti. Dan itu belum keputusan juga. Nanti besok kami rapat dosen. Kalau bisa malam ini kalian buat suratnya, kirimkan ke wakil 1. Besok kami rapat dosen sudah dipertimbangkan menjadi dibuka nanti mata kuliah pilihan ini. Gitu. Kalau cepat kalian rapat malam ini, kalian langsung kirimkan, kan bisa melalui WA kan. Kirimkan saja sebelum rapat besok sudah ada, atau besok pagi kalian kirim ke WA-nya Pak wakil 1. Begitu, ada pertanyaan kira-kira? Apakah sudah mengerti atau belum mengerti? Bagaimana? Sudah terjawabkah pertanyaan kalian tadi soal bagaimana MKP itu? Atau belum terjawab? Sudah. Sudah. Oke. Berarti kalau sudah terjawab, silakanlah malam ini kalian lanjutkan lagi berbicara, berdiskusi. Apa yang harus kalian pilih, mata kuliah mana yang kalian harus pilih, sehingga kalian segera kirimkan ke STT atau ke wakil 1 supaya besok rapat dosen sudah bisa kalian disetujui misalnya untuk membuka MKP itu. Ini saya kirimkannya kepada kalian silabus katalog ya. Katalog. Ya, sambil saya mengirim, ada lagi yang perlu dipertanyakan atau diperbincangkan? Sedikit lagi Pak, saya mau bertanya. Ya. Tadi masalah pengajuan MKP tersebut. Terus saya dengar juga dari senior gitu Pak, katanya kita juga bisa mengajukan nama dosennya gitu Pak. Misalkan memilih liturgi kata gitu Pak. Sekalian kita mengajukan dosen, apakah benar begitu gitu Pak? Boleh. Ya, kalian pilih dosennya si X misalnya, silakan. Buat nanti di surat itu. Nah, misalnya kepada yang terhormat wakil 1 dalam rangka mata kuliah pilihan untuk semester depan, kami sepakat dari tingkat 3B memilih mata kuliah A dengan jumlah peserta sekian, ini namanya ABCD, siapa namanya kan ABCD, dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut adalah dosen B, dosen A, dosen C. Begitu. Jadi kalian silakan. Kalau sepakat kalian nanti semua satu kelas untuk memilih salah satu dosen dengan mata kuliah yang ada tadi, silakan. Gitu ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Sudah saya kirim ya ke grup katalog kita. Silakan dibaca, pilih, lalu silakan berdiskusi malam ini, lanjutkan diskusi kalian, lalu nanti kalian bisa putuskan mana yang harus kalian pilih menjadi mata kuliah pilihan kalian semester depan.
Sering masalah ketika kami rapat dosen, mahasiswa belum menentukan apa mata kuliah pilihannya. Dan kadang-kadang dia pilih A, B, lalu kurang mahasiswanya, sehingga tidak dibuka. Nah, itu. Jadi memang dia tidak wajib, tapi kalau kalian tidak ambil pun tidak ada masalah, tapi kalau kalian ambil pun ya menambah apa kalian. Dan itu diperhitungkan nanti di skripsi ke IP kalian. Ya. Ada lagi kira-kira? Cukup? Nah, kalau cukup, saya akan mengakhiri semua perbincangan kita malam ini. Yang pertama, terima kasih karena kalian sudah mengikuti semua perkuliahan dengan baik satu semester ini. Dan kalian akan memasuki ujian akhir semester. Silakanlah bersiap-siap untuk menghadapi semua ujian semester. Yang kedua, tadi saran saya supaya segera melunasi bagian-bagian yang menjadi kewajiban kalian. Supaya tidak terganggu adanya untuk memperoleh nilai semester ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, salamlah buat keluarga, bapak, mama, dan handetolan. Selamat menikmati liburan keluarga, liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, walau dulu ada PPKM, sekarang tidak ada lagi, boleh saja berlibur kemana-mana, tapi tetap jaga kesehatan, pakai prokes ya, pakai jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Dan kemudian yang terakhir tentu sebagai DPA saya akan menyampaikan permohonan maaf saya jika tidak mampu menyampaikan atau menerima pergumulan kalian selama satu semester ini. Nah, memang kita tidak begitu intens bertemu karena bersama tidak ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh kita. Biasanya kan pertemuan itu jika banyak masalah yang perlu dibicarakan oleh mahasiswa, tapi ternyata kalian adalah anak-anak yang baik ya, tidak ada masalah ya, sehingga tidak perlu kita ada pertemuan untuk membahas persoalan-persoalan akademis, persoalan-persoalan pribadi, dan persoalan-persoalan keluarga. Jadi jika ada pun persoalan itu bisa diselesaikan, tapi kalaupun ya tidak bisa diselesaikan dengan dosen, termasuk saya misalnya, mohon maaf lah ya. Semoga untuk semester depan kita semakin bisa bertemu, karena semester depan kita sudah masuk pada pertemuan tatap muka, artinya on-site, dan itu akan dimulai pada semester depan. Kalau kalian mungkin tidak masuk lagi ke kampus kan, artinya tidak di asrama, tapi kalaupun tidak di asrama, ya tetaplah jaga nama baik alma mater di tempat-tempat kos yang akan kalian tempati semester depan. Mudah-mudahan 2 tahun mendatang kalian sudah tamat itu ya, 2 tahun mendatang atau setahun mendatang kalau sudah selesai pembangunan aula STT dan asrama itu, kalian mungkin nanti semua mahasiswa sudah di kampus, tidak ada lagi di luar, jadi di asrama semua, tingkat 1 sampai tingkat 5 harus di asrama, karena kampus sudah mampu menampung mahasiswa di asrama baru. Doakanlah supaya asrama baru dan auditorium STT itu bisa dibangun segera dan tahun depan bisa selesai, supaya kita dan kalian tentu bisa tinggal di asrama dengan baik. Ini harapan kita. Itu hanya masih doa, dan proses pembangunan sedang berjalan. Sebentar lagi itu mungkin sudah dibangun di lapangan futsal dulu ya, di belakang di samping perpustakaan kita. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur satu semester telah berakhir. Mahasiswa bimbingan untuk tingkat 3B, Tuhan berkati sehingga tidak ada satupun yang mengalami kendala dalam proses perkuliahan. Dan malam ini kami bertemu kembali untuk membicarakan
mata kuliah pilihan yang akan mereka kontrak semester depan. Bimbing dan tuntunlah mereka untuk memilih mata kuliah pilihan yang akan mereka pilih, yang akan mereka ampu atau mereka ambil dan kontrak pada perkuliahan mendatang. Sehingga mereka tidak salah pilih, tetapi mata kuliah yang benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk menjadi seorang teolog dan seorang pelayan kelak di tengah-tengah gerejamu. Berkatilah orang tua mereka masing-masing dimanapun berada, tetap Engkau berikan pekerjaan yang baik, usaha yang baik, hidup sehat dan panjang umur, sehingga mereka boleh bersukacita karena orang tua mereka boleh menggenapi seluruh kebutuhan mereka saat kuliah di STT hingga selesai dari kampus. Terima kasih Bapak, dalam menjelang masa Natal, liburan Natal, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh menikmati libur Natal dan Tahun Baru dengan suasana sukacita, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Terpuji Engkau Bapa, jika ada hal yang tidak berkenan selama kami bersekutu satu semester ini, Tuhan kiranya mengampuni kami. Dan ajar kami untuk saling mengampuni, supaya kami semakin suci adanya di hadapan Tuhan. Inilah doa syukur kami, karena Tuhan berkenan mendengar, mengabulkannya, karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Oke, sebelum bubar kita buka kamera supaya kita foto bersama. Silakan ya, buka kamera masing-masing. Ya, kita mulai. Vera, Fitdes, Franci, Fiolina, silakan dibuka. Oke. 1, 2, 3. Ini si Franci belum buka sama si Vera dan Fiolina. Silakan dibuka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, selamat malam. Menjujua, bujur, horas, jujua, sahogele, Yahobu, matur nuwun, bujur melala. Mujajua Pak, bujur. Horas Pak. Horas, Pak. Horas Pak. Pak.